Krepes Vinka. Kami akan WWC yang punya krepes. Oke, sebelum kita mulai wawancara ini, kita mau memperkenalkan perkenalan diri dulu sebelumnya. Dimulai dari mungkin namanya siapa? Namanya Chandra. Langsung kita mulai aja, mungkin perkenalan singkat itu. Kami mau nanya, yang pertama, kapan usaha ini mulai berproduksi atau berdiri? Dari Oktober 2021. Lalu yang kedua, produk apa aja yang diproduksi dan berapa kapasitas produksi dalam sehari, seminggu, atau sebulan? Yang diproduksi krepes, tela-tela, ada basreng, otak-otak, roti bakar, ada minuman juga. Kurang lebih produksi sehari sekitar 100 sampai 150. 100 sampai 150, oke. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi makanan tersebut? Semuanya serba ini ya Kak, apa sih ya? Dibuatnya langsung gitu, nggak gimana ya maksudnya ya bahasa. Betul Kak. Jadi nggak yang kita ready stock, nggak. Jadi memang biar kalau kayak krepes kan memang adonan tepung, jadi dia dibuatnya secara langsung pas saat ada pesanan gitu Kak. Oke. Kalau untuk barangnya itu misalnya kayak pembuatan satu krepes gitu, itu biasa ngabisin waktu berapa lama ya, kayak berapa menit? Paling sekitar 5 menit sampai 7 menit lah. Kalau memang kan kita lihat kondisi loyang tuh memang harus panas, jadi nunggu yang lama itu nunggu loyang panasnya. Tapi kalau loyang udah panas, ada orderan kedua, itu paling sekitar 3 menit udah jadi gitu. Kalau kendala pada saat proses produksi itu ada nggak Mas? Kayak banyak kendala gitu pada saat memproduksi ya? Jadi kalau untuk krepes khususnya dia nggak harus tahu saat panas, sama memang adonan itu nggak bisa terlalu kasar ya Kak. Jadi dia memang harus halus, jadi biar nggak nyangkut. Kebanyakan kendala kita itu nyangkut pas saat diputar, itu kan nyangkut, dia bakal gagal di situ gitu. Terkait bahan baku nih, kan yang pasti sebuah usaha kan, apalagi usaha makan kan ada bahan bakunya. Ini bahan bakunya dapatnya dari supplier atau gimana Mas? Bahan baku beli di toko kayak tepung-tepungan gitu aja Kak, sama susu, bumbu. Berarti nggak ada supplier khususnya gitu ya? Belum ada. Bahan bakunya ini kan tadi dicari sendiri gitu kan Mas? Ada nggak kadang kayak bahan bakunya ini tuh susah dicari di tokonya ini, jadi ngehambat produksi UMKM ini? Kalau untuk bahan baku ya selama kita buka juga nggak ada hambatan sih Kak. Paling hanya beda merek tapi masih tetap satu yang apa ya, maksudnya hanya beda merek paling, tapi bisa kita maksimalin lah. Kalau dari bahan bakunya tadi, sistem penyimpanannya gimana ya? Ada batasan umur simpannya gitu nggak? Untuk kayak tepung-tepungan atau yang gimana? Jadi kalau untuk setiap harinya kita satu kali ngadon ya, adonan ya. Jadi per hari itu bisa paling satu kali adonan tuh sisa sedikit, bisa disimpan di kulkas bisa sampai 3 hari. Tapi kalau kebetulan lagi rame itu bisa 2-3 kali ngadon, dan itu kita ngadonnya ngusahain biar jangan sampai disimpan. Kalau disimpan kan ada masa ininya, masa basinya lah gitu. Itu kan tadi ada bahan baku sama produksinya kan. Gimana kalau tingkat permintaan dari konsumennya? Kayak seberapa besar tingkat permintaan konsumen setiap bulannya atau setiap harinya ke UMKM ini? Kebetulan untuk krepes penjualnya atau pedagangnya memang masih sedikit ya Kak, masih minim. Jadi terbilang apa ya lumayan sih untuk penjualan krepes, apalagi kalangan anak muda ya, karena target pasar kita kan ya 25 tahun ke bawah, atau mungkin ya bocah apa kayak anak-anak itu juga lebih suka krepes. Jadi selama kita berjualan krepes ya alhamdulillah nggak pernah terhambat sama penjualan itu. Kalau
Kalau jual kayak gini tuh terima pesanan jumlah besar enggak sih, Kak? Ada beberapa kali kayak bisa kayak Jumat Berkah contohnya, itu kebetulan dari teman ke teman itu bisa order sampai 100, kadang 200 porsi gitu. Tapi di mix, nggak hanya crepes, kayak roti bakar atau tela-tela gitu. Jadi untuk apa, pesanan secara besar gitu Kak. Untuk pesanan secara besar kayak gitu butuh karyawan tambahan atau enggak, Mas? Dan berapa jumlah karyawan yang dibutuhin? Kalau untuk pesanan secara besar itu memang harus booking ya sebelumnya ya Kak ya. Kan nggak bisa buru-buru, apalagi loyang kita cuman ada 2. Jadi kalau untuk khususnya crepes itu lebih lama prosesnya gitu. Jadi memang harus booking beberapa hari atau mungkin H-1 sebelumnya, jadi kita kerjanya lebih awal gitu. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ditemani oleh kami bertiga. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Gabriel. Kalau tantangan Bang atau masalah terbesar yang selama menjalani usaha ini ada nggak Bang? Ada, khususnya apalagi kita buka outletnya di kampung mahasiswa ya, di perkampungan mahasiswa ITERA, jadi lebih ke menghadapi masa libur ya Kak ya. Jadi kan ada masa libur itu yang cukup lama ya, bisa 3 bulan, ada yang 1 bulan. Nah itu mungkin tantangan terberat kita Kak. Kalau untuk alat-alat yang dipakai buat produksi apa aja Bang? Kebetulan ada ya kayak loyang, khususnya crepes, loyang. Kalau yang kayak panggangan roti, terus ada panci atau kuali ya buat goreng-goreng, sama buat produksi minuman kayak blender. Selebihnya ya kayak kompor dan peralatan kecil-kecil lainnya. Kan ada panggangan crepes, apa alat-alat yang dipakai. Kira-kira itu pemakaiannya dari buka ini udah pernah ganti atau masih awet sampai sekarang? Kalau untuk crepes itu memang bahannya dia tebal Kak, dia sekitar ada 1 senti lah, 1 senti ya, kurang lebih 1,5 senti itu. Jadi dia bahannya aluminium, jadi untuk rusak tuh lebih lama Kak. Mungkin kalau kayak serok buat gorengan itu sering kita ganti karena memang itu kan gampang patah. Terus panggangan roti bakar tuh dia tipis banget, paling 1 mili, nah itu mungkin gampang bolong ya itu. Kalau untuk crepes saya rasa sih kuat. Nah, selama menjalani usaha gini ada nggak Bang kayak misalnya barang-barang cacat di usaha ini Bang? Barang produksi apa barang Ya, peralatan? Produksi bisa. Apa produk kita yang cacat produk. gitu? Kalau produk cacat sih enggak sih Kak, karena memang pengolahan kita kan memang benar-benar dibuat itu sebelum kita buka gitu. Contoh kayak adonan atau apa ya. Cuman kalau paling di packaging Kak, yang lagi untuk crepes ya, khususnya crepes jumbo itu belum ada plastik, atau mungkin kita lagi mikirin packaging apa yang pas gitu buat crepes yang ukuran jumbo atau mungkin mau dilipat kecil, itu mungkin bisa kita pikirin dulu Kak. Kalau untuk sistem harganya gimana Bang? Cara nentuin harga jualnya gitu? Ya, jadi untuk awal kita nentuin HPP produk kita, menurut saya sih ya kan ada referensi dari pedagang lain ya gitu, pedagang lain, karena memang untuk di Lampung khususnya itu belum ada crepes yang ukuran diameter 40-50 cm lah, yang jumbo bisa dibilang ya. Mungkin kalau crepes biasa itu udah banyak 1-2 pedagang ada, tapi memang untuk nentuin harga jualnya itu lebih ke HPP dikurangin, harga jual dikurangin HPP sih Kak. Paling kita berapa persen dari situ. Memang kita memang dari awal memang sengaja memang target pasarnya itu memang buat mahasiswa yang ya harga lebih miring dibandingkan pada harga umumnya ya gitu. Memang itu dari tujuan dari awal kita Kak. Kita udah tahu nih, Masnya udah banyak, udah dari 2021 ya. Kita penasaran nih awal mulanya bikin crepes ini gimana? Jadi awalnya
saya usaha di karangan bunga. Ada sekitar 5 tahun, cuman memang karena saat pandemi kan memang makin nurun omset. Jadi saya iseng coba, itu saya ada kurang lebih 2 minggu ya saya coba buat adonan krepes. Berikut saya beli loyangnya dari Jawa Tengah ya. Karena memang saat itu memang orderan usaha karangan bunga saya lagi sepi. Jadi saya memang coba-coba ya, iseng, sebenarnya itu iseng banget gitu. Sampai saya beli loyang di adonan, sampai saya buang adonan itu berkilo-kilo mungkin. Buang tepung tuh karena memang ya gagal di situ. Ya dari keisengan coba buka di 2 tempat, di Win sama di seputaran Yetera. Kok kayaknya progresnya agak bagus yang di sini, makanya kita bertahan di sini. Kalau cara pemasarannya gitu bang, apa memang di outlet aja atau ada juga di online gitu, sosial media? Kalau di online kayak Gojek atau GoFood atau GrabFood. Cuman kalau untuk influencer ya kita pakai kita pakai influencer lokal yang dari Itera sendiri, pernah sekali. Terus sama daya tarik kita mungkin kata-kata krepes jumbo itu kayak yang memang belum ada, ya mungkin belum ada pesaing lah gitu, belum ada pesaing, jadi orang penasarannya ya ada rasa penasaran di situ gitu. Mungkin Bang bisa dikasih tahu nama Gojek atau ininya biar sekalian bisa kita upload nanti. Kalau nggak salah itu ini Kak, Vinka Krepes Jumbo. Vinka Krepes Jumbo. Grab sama GoFoodnya sama. Kalau untuk persen keuntungannya itu dari omset keseluruhan itu kira-kira berapa persennya tuh? Dari keseluruhan ya Kak ya. Kalau dari keseluruhan tuh paling sekitar 30 sampai 35% lah itu. Ya, itu belum operasional kayak tenaga kerja, mungkin terus tuh kayak listrik dan lain-lain ya gitu. Nah bang, mungkin kita kan udah ngomongin keuntungan nih, berapa persen. Modal awalnya itu berapa sih bang untuk mulai usaha ini? Kalau modal awal banget ya Kak, Iya. maksudnya modal awal banget itu kita kisaran sekitar 2 juta sih ya Kak. Karena ya peralatan sih yang lebih banyak tuh peralatan. Cuman memang kalau untuk bahan baku sendiri itu murah Kak. Maksudnya nggak sampai ini, paling sekitar 500.000 udah cukup gitu bahan bakunya. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai profil usaha, forecasting, dan aggregate and secret. UMKM Vinka Krepes Jumbo berlokasi di Jalan Lapas Raya Waihui, Lampung Selatan. UMKM ini bergerak di bidang kuliner dengan menyajikan berbagai jenis produk makanan, seperti tela-tela, roti bakar, dan lain-lain. UMKM ini memiliki target pasar yaitu mahasiswa ataupun remaja sekitar Itera, dengan jam operasional kendali dimulai dari pukul 15.00 sampai 23.00 tanpa bantuan karyawan. Kita masuk ke pembahasan. Forecasting. Forecasting adalah teknik peramalan atau prediksi masa depan berdasarkan data dan tren yang ada. Dalam dunia bisnis, forecasting membantu perusahaan dalam menentukan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian produk. Proses forecasting dilakukan dengan menggunakan metode moving average bulan ketiga, bulan keempat, dan exponential smoothing dengan alpha 0,2. Berikut telah disajikan tabel berdasarkan bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret, dan permintaan produk. Aggregate planning. Berikut ini adalah data-data yang diperlukan untuk mencari perencanaan aggregate. Yang pertama, jumlah pekerja berjumlah 2 orang, jumlah produksi per hari berjumlah 20 unit, hari kerja 25 hari, kapasitas produksi per bulan, jumlah kerja dikali jumlah produksi dikali hari kerja, 2 dikali 20 dikali 25 berjumlah 1000. Kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis terhadap data permintaan UMKM selama 6 bulan, dapat disimpulkan bahwa metode forecasting seperti moving average dan exponential smoothing mampu memberikan gambaran tren permintaan yang cukup akurat. Dengan menggunakan hasil forecast tersebut, perencanaan produksi dapat disusun lebih efektif melalui pendekatan average planning sehingga dapat diberikan berbagai saran perbaikan. 2.
Permintaan bulanan bersifat fluktuatif, di mana 6 bulan terakhir terdapat permintaan tertinggi di bulan Oktober dengan jumlah permintaan sebanyak 1.225 unit, sedangkan jumlah permintaan terendah ialah 630 unit di bulan Maret. Jika kondisi permintaan bersifat fluktuatif seperti ini, maka diperlukan data permintaan 12 bulan terakhir jika ingin menentukan forecasting yang lebih akurat. 3. Hasil forecasting dan aggregate planning menunjukkan bahwa produksi tetap sebanyak 1.000 unit per bulan kurang ideal, terbukti dari terjadinya back corner atau kekurangan selama beberapa bulan berturut-turut meskipun produksi bulanan cukup tinggi. Adapun saran yang didapat ialah yang pertama, UMKM perlu meningkatkan fleksibilitas produksi dengan cara menambah tenaga kerja sementara atau paruh waktu saat permintaan tinggi. Kedua, UMKM perlu membuat safety stock sederhana sebagai pengaman agar tidak terjadi back order saat permintaan melonjak tiba-tiba.